Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Selasa 17 Al-Muharram 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama membaca kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma inna nas'alu khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, kami memohon rasa takut kepadamu baik di dalam kesunyian ataupun di tengah orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas atau membaca tafsir 282 dari surat Al-Baqarah. Dan kita sudah memulai pembacaan faidah-faidah yang disebutkan oleh penulis dari ayat 282, ayat yang paling panjang ini. Kita baca sekarang poin ke-11 dari faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis. Penulis Al-Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. Bahwasanya pengakuan itu adalah jalan yang paling besar dalam menetapkan suatu hak, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada juru tulis untuk menulis apa yang
ditekan oleh orang yang menanggung hak orang lain. Maksud penjelasan dari nomor 11 ini, kalau di dalam persaksian dalam agama Islam, pengakuan itu mempunyai kedudukan paling tinggi. Pengakuan itu sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Apalagi yang mengaku adalah orang yang melakukan itu sendiri. Saya punya cerita, waktu itu di Arab Saudi ada seorang tenaga kerja wanita dituduh membunuh seorang bayi yang bernama Musyari. Bayinya bernama Musyari. Kemudian waktu itu saya dipanggil sebagai penerjemah. Kemudian saya tulis semua apa yang dia akui. Dia mengatakan, saya akui dengan sengaja tanpa ada paksaan bahwa saya memasukkan obat ke susunya ini dengan ini, dan itu berulang berkali-kali. Saya terjemahkan, tanda tangan, kemudian dia tanda tangan, kemudian jab stempel. Itu pengakuan kuat. Perempuan ini setelah masuk ke dalam sel, bertemu mungkin dengan kawan-kawannya perempuan, digembosi di sana. Akhirnya pada persidangan selanjutnya dia tidak mengaku. Maka jadi BAP namanya? Berita acara pemeriksaan, ya. Itu dia tolak. Dia ingin buat BAP yang baru. Nah, ini berat karena dia sudah mengaku dengan sesadar-sadarnya. Yang lebih tidak mengenakan, saya yang sebagai waktu itu sebagai hanya sebatas penerjemah harus didatangkan juga ke pengadilan, diangkat derajatnya menjadi saksi. Berat itu kalau saksi. Kalau ada apa-apa kita terseret. Maka pengakuan itu kuat. Di zaman Rasulullah SAW, orang-orang yang dirajam karena berzina itu semuanya hasil dari pengakuan. Seperti misalkan namanya Al-Ghamidiyah, kemudian namanya Ma'iz. Semua sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berzina kemudian dirajam itu hasil dari pengakuan, bukan karena saksi. Makanya di dalam hukum zina pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia mengaku, maka pada saat itu bisa mengalahkan pengakuannya ini dengan persaksian 4 orang. Disebutkan dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu di awal-awal surat An-Nur, yaitu Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun." Nah, lihat ayat yang ke-6, fa syahadatu ahadihim arba'u syahadat. Syahadat salah seorang, persaksian dari pelaku itu senilai dengan 4 saksi. Asalkan si pelaku ngaku, itu senilai dengan 4 saksi. Makanya dalam persidangan pengakuan seseorang itu sangat bukti yang sangat kuat. Nah, ini maksudnya. Nah, di mana itu kita dapati? Yaitu ketika Allah memerintahkan kepada juru tulis untuk menulis apa yang didiktekan oleh orang yang menanggung hak orang lain. Jadi ada tukang tulis. Tukang tulis ini didiktekan oleh siapa? Oleh si yang berhutang. Yang berhutang mengatakan, wahai tukang tulis, tulis, saya fulan bin fulan bin fulan bin fulan telah berhutang sebanyak ini kepada si fulan, alamatnya ini, rumahnya ini. Kalau sekarang sebagai bentuk
data-data nomor KTP-nya ini dan semisalnya pada tanggal sekian. Kemudian cap, stempel, tanda tangan, mungkin di atas materai untuk kekuatan hukum. Itu kuat sekali. Maka pengakuan di sini dilihat dari bahwa yang berhutang mendiktekan kepada juru tulis untuk menulis pengakuannya. Paham ini, Pak? Baik. Yang ke-12, thubutul wilayati 'alal qasirina minas sigari wal majanina wasyufaha'i wa nahwihim. Penetapan perwalian bagi orang-orang yang tidak mampu seperti anak kecil, orang gila, orang bodoh dan semisalnya. Maksudnya apa? Kalau ada hak anak kecil, hak orang gila, hak orang bodoh yang diambil oleh orang lain, misalkan dia menghutangi orang lain, maka pada saat itu anak kecil ini memerlukan orang yang dewasa untuk menjadi walinya yang mengurusnya, yang mengurusnya. Jadi wali itu adalah bentuknya mengurus kepentingan anak kecil tadi atau orang gila tadi. Dalam misalkan pemilihan orang kafir sebagai pemimpin, tidak pantas. Kenapa? Karena seorang pemimpin atas kaum muslimin tugasnya dua. Ketika dia menjadi wali, tugasnya dua, yaitu mengatur hukum-hukum yang berkaitan, atau bukan hukum-hukum, mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan agamanya kaum muslimin, dan kemudian mengatur urusan-urusan yang berkaitan dengan dunianya kaum muslimin. Nah, kalau seandainya yang menjadi wali atau pemimpin kafir adalah seorang kafir memimpin kaum muslimin, maka dua tugas itu tidak bisa terlaksana. Disinilah akhirnya banyak ayat-ayat suci Al-Quran, bukan satu dua, bukan hanya surat Al-Ma'idah ayat 51, yang mengharamkan kaum mukminin untuk menjadikan orang kafir sebagai wali. Ya, sebagai wali. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran. Dan juga terdapat ijma'. Hari Sabtu yang lalu di Jakarta saya punya kajian dengan judul Islam Agamaku. Di situ saya menjelaskan tentang wala dan bara, yaitu tentang hukum berwala dan berbara. Wala artinya loyal, cinta, dekat, memberikan pertolongan, ingin selalu bersama. Dari wala itulah diambil kata wali, aulia, penolong. Kemudian bara artinya menjauh, membenci, berlepas diri. Maka sebenarnya yang terjadi di tengah kaum muslimin, yang lagi hangat di tengah kaum muslimin, bisa diobati dengan meletakkan dasar-dasar wala dan bara sebagai akidah. Kenapa sebagian kaum muslimin, bahkan bukan hanya orang awam biasa, orang-orang yang katanya mereka profesor, doktor, intelek, kemudian pemikir, mereka masih saja membela orang kafir jadi pemimpin atas kaum muslimin.
Maka obatnya adalah mengenalkan kepada kaum muslimin tentang wala dan bara, yaitu loyal dan disloyalitas. Yang sama dengan ini, yaitu orang yang masih kecil, anak kecil, orang bodoh, orang yang gila, mereka kalau punya hak terhadap orang lain, maka harus ada wali yang mengatur, membelanya, mengurusnya, sehingga hak-haknya tidak terambil, tidak dizalimi. Bisa dipahami ya pada ikhwah. Jadi boleh. Dan menjadi wali itu tidak mesti harus orang tua, tidak mesti harus keluarga, tapi diharapkan keluarga sehingga masyair, perasaan-perasaannya masih ada kaitan gitu. Karena bagaimanapun kalau keluarga itu ada kaitannya. Yang ke-13, penulis mengatakan annal waliya yaqumu maqama mauliyahu atau maulihi fi jami'i i'tirafatihi al-muta'alliqati bihuquqihi. Bahwasanya seorang wali itu posisinya sama seperti posisi orang yang diwalikannya dalam segala pengakuannya yang berkaitan dengan hak-haknya. Nah ini ya, hati-hati kalau seandainya seorang yatim memilih seorang wali, karena keputusan wali dari anak yatim itu seperti keputusan anak yatimnya. Makanya kan Allah mengingatkan agar jangan sampai wali-wali anak yatim itu berbuat zalim, karena dia mudah sekali mengambil harta anak yatim. Ustaz, anak yatim punya harta? Iya. Tidak semua anak yatim miskin. Anak yatim mungkin ditinggali harta waris oleh orang tuanya. Maka pada saat itu walinya yang mengurus harta anak yatim harus amanah. Ada ayat yang berbunyi wala ta'kulu amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Surat An-Nisa kalau tidak salah. Janganlah kalian memakan harta anak yatim dengan secara zalim. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka mereka memasukkan api ke dalam perutnya. Ya, Nisa ayat 10. Saya perbaiki ayatnya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka memasukkan ke dalam perut-perut mereka api. Wa sayaslawna sa'ira. Dan mereka akan dibakar dengan neraka sa'ir. Inilah kenapa demikian. Allah berfirman karena hukum wali itu sangat kuat. Wali itu sangat kuat. Ya. Kedudukannya seperti yang dia walikan. Misalkan dia menjadi wali anak yatim, keputusannya seperti anak yatim itu, karena dia namanya wali. Wali itu kan yang mengurus anak yatim. Demikian. Nomor 14, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan anna min amanatihi fi muamalatin wa fawdatuhu fiha faqawluhu fi dhalika maqbulun wa huwa naibun manabuka li'annahu idha kana al-waliyu 'ala al-qasidina yanubu manabahum falladhi waliyatahu bikhtiyarika wa fawwadta ilayhi al-amra awla bil qabul wa i'tibaru qawlihi wa taqdimihi ala qawlika 'inda al-ikhtilaf. Artinya bahwasanya orang yang Anda percaya dalam suatu muamalah dan Anda serahkan urusan itu kepadanya, maka perkataannya dalam perkataan itu dapat diterima. Karena itu
karena dia adalah pengganti diri Anda. Karena apabila wali itu apabila wali itu untuk orang-orang yang tidak mampu menempati posisi mereka, maka orang yang Anda jadikan wali dengan pilihan Anda sendiri, lalu Anda serahkan urusan itu kepadanya, adalah lebih utama diterima dan diakui perkataannya dan didahulukan daripada perkataan Anda sendiri ketika terjadi perselisihan. Apa maksudnya? Siapa yang paham? Orang yang diserai itu lebih mengerti dari yang menyerai. Jadi perkataan yang diserai lebih diutamakan dari perkataan yang menyerahkan masalah. Kalau terjadi perselisihan, Lebih diutamakan yang diserai. ada wali, ada anak yatim. Kalau terjadi perselisihan, maka perkataan wali lebih diutamakan. Oh, ternyata perkataan wali dengan anak yatimnya beda. Maka di pengadilan yang lebih diutamakan perkataan siapa? Wali. Itu menunjukkan kekuatan wali. Maka jangan sembarangan memilih wali. Ya. Jangan-jangan hartanya semuanya nanti diambil oleh si wali. Karena perkataan wali kuat. Kalau terjadi perselisihan di pengadilan, maka perkataan anak yatim kurang kuat. Kenapa? Karena sudah ada walinya. Nah, disitulah kadang-kadang anak yatim terzalimi. Wallahu a'lam. Yang ke-15, penulis mengatakan, annahu yajibu 'ala alladhi 'alaihi al-haq idza amla 'ala al-katibi an yattaqiyallaha wa la yabkhasu al-haqqa alladhi 'alaihi fala yunqisu fi qadrihi wala fi wasfihi wala fi syartin min syurutihi aw qaidin min quyudihi bal 'alaihi an ya'tarifa bikulli ma 'alaihi min muta'allaqatil haqq kama yajibu dzalika idza kana al-haqqu 'ala ghairihi lah faman lam yaf'al dzalika fahuwa minal mutaffifin al-bakhisin. Bahwasanya diwajibkan atas orang yang menanggung hak orang lain apabila mendiktekan kepada juru tulis agar bertakwa kepada Allah dan tidak berlaku curang terhadap hak yang ditanggungnya. Ia tidak mengurangi jumlahnya atau sifatnya atau syarat di antara syarat-syaratnya atau hukum di antara ukuran di antara ukuran-ukurannya. Akan tetapi ia harus mengakui setiap hal yang berkaitan dengan hak tersebut sebagaimana juga hal itu wajib atas orang lain yang menanggung hak dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak melaksanakan itu, maka ia termasuk orang-orang yang curang lagi mengurangi takaran dan timbangan. Ini maksudnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ada anak yatim, ada wali. Walilah yang mendiktekan kepada si juru tulis. Maka ketika mendiktekan, wali ini harus apa? Harus apa? Jujur. Tidak boleh dia mendiktekan yang membahayakan anak yatimnya. Harus jujur. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jujur, baik itu dalam perkara syarat-syaratnya ataupun di dalam perkara bentuk, sifat, kadar, takaran, semuanya harus jujur. Kalau tidak, maka dia termasuk orang yang tatfif, mengurangi takaran dan timbangan, dan orang-orang yang menipu. Ya, ini para ikhwah. Caranya gimana, Pak? Kondisi agar wali dapat keuntungan gimana? Dalam penulisan ada anak yatim, ada wali, ada tukang tulis. Kata si wali, tuliskan ini, tapi dia sebenarnya untuk dirinya. Caranya gimana? Misalkan agar harta anak yatim secara tidak langsung nantinya kepada wali. Ada yang tahu caranya? Paham konsepnya? Paham? Anak yatim, wali, tukang tulis. Yang berhak mendiktekan kepada tukang tulis siapa? Wali. Bagaimana si wali mendiktekan agar nanti harta anak yatim ini pindah kepada dia? Dalam sebuah transaksi. Misalkan kata si wali, tulis, telah berhutang kepada saya telah memberikan hadiah
kepada fulanah. Fulanah itu istrinya wali. Sebesar ini dan itu. Pada tanggal ini, bulan sekian, tahun sekian. Atas keridhaan saya. Anak yatimnya nggak paham, masih bayi. Ya, nah, ini kan mudah sekali nipu, Pak. Mudah nggak? Mudah banget. Makanya saya masih ingat perkataan Dr. Muhammad Arifin Badri, Ustadz Muhammad Arifin Badri, beliau mengatakan perekonomian Islam itu dibangun di atas amanah dan kejujuran. Kalau seandainya dia amanah dan kejujuran, maka akan diberkahi semua transaksinya. Baik piutang-piutang, pinjam-meminjam, menggadai-menggadai, jual beli atau yang semisalnya. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan wujubul i'tiraf bil huquqil jaliyah wal huquqil khafiyah wa anna dhalika min a'zami khisalit taqwa kama anna tarkal i'tiraf biha min nawaqidit taqwa wa nawaqisuha. Wajib mengakui hak-hak yang nampak dan hak-hak yang tersembunyi, dan bahwa hal itu adalah di antara karakter terbesar ketakwaan, sebagaimana menolak pengakuan adalah di antara pembatal ketakwaan dan menguranginya. Maksudnya, kalau seandainya ada haknya anak yatim, ya sudah, harus itu disebutkan, didektekan. Jangan sampai haknya sedikit, paling 100.000, harusnya dimasukkan dalam notaris. Misalkan. Kalau zaman sekarang, tukang tulisnya itu apa? Juru tulisnya itu siapa? Yang diakui negara, notaris. Nah, itu dia. Ketika ingin menyampaikan aset kekayaan anak yatim tersebut, otomatis yang mendiktekan siapa kepada notaris? Wali. Wali ini harus mendiktekan besar kecil semuanya. Jangan sampai dikurangi. Ya. Karena itu merupakan sumber ketakwaan, jujur itu takwa. Sedangkan tidak jujur itu mengurangi ketakwaan. Yang ke-17, wa minha al-irsyadu ila al-ishhad fil bai' fa in kanat fil mudayanati fa hukmuha hukmul kitabati kama taqaddam. Lianna al-kitabata hiya kitabatu syahada wa in kana al-bai'u bai'an hadiran fayanbaghi al-ishhadu fihi wala haraja fihi bitarkil kitabah likathratihi wa husulil masyaqqati fihi. Petunjuk untuk mengadakan saksi dalam jual beli. Harus ada saksi. Ya, harus ada saksi dalam jual beli. Di pasar, si penjual dengan pembeli harus ada saksi. Saksinya orang-orang terdekat pasar aja. Jualan bibi dengan penjual. Maka Bi, saksikan bila ulun nungkar. Harus ada saksi dalam jual beli. Bahkan di sini disebutkan al-irsyad ilal ishhad, petunjuk untuk mengadakan saksi meskipun berarti tidak wajib. Ya. Petunjuk untuk mengadakan saksi dalam jual beli. Apabila dalam hal hutang piutang, maka hukumnya adalah hukum pencatatan sebagaimana yang telah lalu. Kalau seandainya hukum hutang piutang, maka sama hukumnya seperti hukum pencatatan. Hukum pencatatan apa hukumnya? Hanya sebatas sunnah. Ya, tidak wajib. Hukum pencatatan hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Karena menjamin hutang itu caranya banyak. Dicatat bisa. Kemudian menggadaikan barang bisa, itu sebagai jaminan hutang. Banyak caranya. Maka hukumnya adalah hukum pencatatan sebagaimana yang telah lalu. Karena penulisan itu adalah pencatatan kesaksian. Apabila jual beli itu adalah jual beli tunai, maka seyogianya ada saksi padanya dan tidak berdosa bila meninggalkan penulisan karena banyaknya dan adanya kesulitan yang untuk menulis semua kasus yang ada. Maksudnya gini, kalau seandainya jual beli nggak perlu dicatat, nggak perlu
dicatat. Karena banyak banget kalau dicatat. Ya, banyak sekali kalau dicatat. Dan ini kemudahan Islam, bahwasanya kalau dicatat untuk jual beli tidak perlu, yang dicatat hanya apa? Hutang piutang, pinjam meminjam. Karena itu jarang terjadi. Kemudian itu untuk menyelamatkan hak orang lain, sehingga ada bukti, ada penguatan bahwa memang si fulan berhutang dan semisalnya. Adapun jual beli harus dicatat, maka ini berat. Ya, ini berat. Baik. Selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-irsyadu ila al-ishhadi rajulain adlain fa illam yumkin aw ta'azzara aw ta'assara farajulun wa imra'atan wa dhalika syamilun li jami'il muamalat buyu'ul idarah wa buyu'ud duyun wa tawabi'uha min asy-syuruti wal wathaqi wa ghairiha. Wa idza qila qad thabata annahu sallallahu alaihi wasallam qada bisyahidil wahidi ma'al yamin wal ayatul karimatu laysa fiha illa syahadatu rajulain aw rajulin wa imra'atain qila al ayatul karimatu fiha irsyadul bari ibadahu ila hifdhi huquqihim walihadza ata fiha bi akmalit turuq wa aqwaha wa laysa fiha ma yunafi ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-hukm bisyahidi wal yamin. Fababu hifdhi huquq fi ibtida'il amri yurshidu fihi al-'abda ila al-ihtiraz wa at-tahaffuz at-tam wa babul hukmi bainal mutanazi'aini yunzaru fihi ila al-murajjihat wal bayyinat bihasabi haliha. Nah, ini agak panjang. Yang ke-18. Saya penjelasannya tidak terlalu panjang, tidak mengapa, karena memang jelas ya. Karena juga insya Allah pekan depan kita sudah menyelesaikan ini. Petunjuk untuk mengadakan saksi dua orang laki-laki yang adil. Nah, itu kan ada di dalam surat Al-Baqarah 282. Harus ada saksi dua orang laki-laki yang adil. Adil di sini maksudnya sebenarnya adalah bukan adil yang kita pahami secara bahasa Indonesia. Nah, maka harus digarisbawahi. Adil itu bukan yang kita pahami secara bahasa Indonesia. Kalau adil secara bahasa Indonesia sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Ya. Tetapi adil di sini lebih luas dari itu. Adil di sini maksudnya adalah terpercaya, kemudian agamanya baik, ya. Kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan mungkar seperti dosa-dosa besar, berzina, minum khamar, berjudi. Itu adil. Jadi adil itu di dalam bahasa Al-Quran atau bahasa hadis ya, beda dengan adil dalam bahasa Indonesia. Laki-laki yang adil, karena kalau seandainya kita artikan adil secara bahasa Indonesia, enggak tepat dimasukkan dalam saksi hutang piutang. Apa hubungannya keadilan yang artinya sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak dalam perkara saksi? Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Saksi itu kan dia kapan diterima saksiannya? Kalau seandainya dia terpercaya, kemudian terlepas dari hal-hal yang buruk, akhlak-akhlak buruk, sifat-sifat buruk, agamanya buruk, itu namanya adil. Namun apabila tidak memungkinkan atau tidak ada suatu atau sulit, maksudnya tidak ada apa? Saksi dua laki-laki, atau sulit, maka boleh satu laki-laki dan dua wanita. Itu mencakup segala macam muamalah. Segala macam muamalah. Transaksi obligasi, transaksi utang piutang dengan segala hal yang berkaitan dengannya, seperti syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang sengaja. Apa arti transaksi obligasi? Obligasi surat pinjaman dengan bunga tertentu
dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Atau surat hutang berjangka lebih dari 1 tahun dan bersuku bunga tertentu dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutupi pembiayaan perusahaan. Nah, itu obligasi, ya, maupun transaksi obligasi, yaitu surat hutangan, surat pinjaman, atau transaksi hutang piutang. Ini apa bedanya transaksi hutang piutang dengan obligasi? Kalau obligasi itu catatan suratnya, ya, hutang piutang, ya, hutang piutangnya dengan segala hal yang berkaitan dengannya seperti syarat-syarat atau dokumen-dokumen semacamnya. Nah, ini semua harus ada saksinya 2. Harus ada saksinya 2. Apabila ada keberatan yang mengatakan bahwa terdapat riwayat sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau memutuskan dengan 1 saksi saja disertai sumpah. Nah, ini ada riwayat dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW membolehkan 1 saksi saja laki-laki, nggak perlu harus 2. Dalam riwayat Muslim, asalkan si 1 saksi ini mau bersumpah, sudah sah persaksiannya dan kuat persaksiannya. Nggak mesti harus 2. Tetapi kenapa ayat yang mulia ini tidak menunjukkan kecuali hanya 2 saksi? Laki-laki atau 1 laki-laki atau 2 wanita. Ya, 1 saksi. Kenapa ayat yang mulia ini tidak menunjukkan kecuali hanya saksi 2 laki-laki atau 1 laki-laki dan 2 wanita? Kenapa? Berarti ada apa? Kontradiksi, pertentangan hadis Rasul dengan ayat. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana jawabannya? Dapat dijawab bahwa ayat yang mulia ini mengandung petunjuk Allah kepada hamba-hambanya untuk menjaga hak-hak mereka. Oleh karena itu Allah mendatangkan padanya jalan yang paling sempurna dan yang paling kuat. Dan ayat ini juga tidak mengandung hal yang meniadakan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menetapkan 1 saksi yang disertai sumpah. Paham maksudnya, Pak? Jadi dalam ayat kenapa 2? Tapi dalam kehidupan Rasulullah kenapa 1? Karena Allah ingin memberikan yang sempurna, yang paling sempurna hukumnya. Ya sudah, 2 saja, lebih kuat, ya, lebih kuat persaksiannya. Berarti kalau 1 gimana? Boleh, tetapi harus sumpah. Harus apa? Sumpah. Nah, itu cara menggabungkannya begitu. Karena hadisnya sahih, ya, tidak bisa dilihat dari hadisnya. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW menerima persaksian 1 orang dan dia bersumpah. Sedangkan Al-Quran harus 2. Maka kita katakan jawabannya mudah, bahwa Allah ketika memerintahkan harus 2 itu menunjukkan kepada yang lebih sempurna, lebih kuat, lebih gitu. Sedangkan kalau 1 dengan sumpah boleh. Demikian. Kita lanjutkan. Masalah memelihara hak dan pada awalnya Allah mengarahkan hambanya untuk berhati-hati dan menjaga secara total. Masalah ketetapan di antara kedua pihak yang bersengketa dipertimbangkan dengan melihat segala hal yang membantu dan keterangan-keterangan yang ada sesuai keadaan dan kondisinya. Apa maksudnya ini? Kenapa 2 disebutkan dalam Al-Quran? Karena berkaitan dengan masalah apa? Hak, ya. Berkaitan dengan masalah hak orang. Kan dalam agama Islam hak orang itu sangat dijaga. Jangan sampai kita meneteskan darah orang lain, harta orang lain diambil, tidak diperbolehkan. Nah, begitu. Bisa dipahami ini pada ikhwah? Yang ke-19. Penulis mengatakan, minha anna syahadatal mar'atain qa'imatun maqamar rijal al-wahid fil huquqid dunyawiyyah wa amma fil umurid diniyah karriwayah wal fatwa fa innal mar'ata fihi taqumu maqamar rijal wal farqu zahirun bainal babain.
Petunjuk kepada hikmah di balik perbandingan kesaksian dua wanita dengan satu laki-laki, yang mana hal itu dikarenakan kelemahan 19 ya. Ya. Langsung ke 20 kah? Lapar tuh berarti sudah. 19, bahwasanya kesaksian dua orang wanita itu sebanding dengan satu laki-laki dalam hak-hak duniawi. Adapun dalam perkara-perkara agama seperti periwayatan dan fatwa, maka seorang wanita satu derajat sama dengan laki-laki. Perbedaan antara dua perkara itu sangatlah jelas. Maksudnya gini, kalau dalam persaksian hak, hutang piutang, pinjam meminjam, maka wanita kalau ingin jadi saksi, harganya senilai dengan setengah laki-laki. Harus dua berarti, harganya senilai dengan setengah laki-laki. Sedangkan kalau dalam masalah pengajaran ilmu, periwayatan, maka berapa? Sama, ya. Aisyah mengajarkan enggak perlu harus dua, harus ada Ummu Salamah baru diterima hadisnya, enggak. Ya, itu maksudnya. Jadi Aisyah meriwayatkan, Aisyah radhiyallahu anha memberikan fatwa diterima, walaupun sendirian, ya. Kemudian yang ke-20, petunjuk wa minha al-irsyadu ila al-hikmah fi kauni syahadatil mar'atain an syahadatir rajuli wa annahu li dha'fi dzakiratil mar'ah ghaliban wa quwwati hafizatir rajul. Petunjuk dapat kepada hikmah di balik perbandingan kesaksian dua wanita dengan satu laki-laki, yang mana hal itu dikarenakan kelemahan daya ingat wanita pada umumnya dan kuatnya daya ingat laki-laki. Kira-kira ini benar enggak? Atau terbalik, laki-laki yang kurang kuat hafalannya. Maka penulis sudah menyebutkan ghaliban, secara umum, bukan secara jamaah masjid Imam Syafi'i. Ya, secara umum. Maksudnya semua perempuan, jenis perempuan dikumpulkan, jenis laki-laki dikumpulkan, maka laki-laki yang lebih kuat hafalannya dibandingkan perempuan, begitu. Itu sebabnya kenapa harus dua, begitu ya. Yang ke-21, penulis mengatakan anna syahida law nasiya syahadatahu fadzakara syahida al-akhar fadzakar wa annahu la yadurru dzalika nisyan idza zala bitadhkir liqaulihi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala an tadhilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wa min babi aula idza nasiya syahidu thumma dzakara min duni tadhkir fa inna syahadata madaraha 'ala al-ilmi wal yaqin. Bahwasanya sekiranya seorang saksi bila melupakan kesaksiannya, namun saksi yang lain mengingatkannya, lalu dia teringat kembali, maka kelupaannya itu tidaklah mengapa bila dapat dihindarkan dengan adanya peringatan tersebut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatnya. Yang lebih baik lagi adalah bila seorang saksi itu lupa, kemudian dia bisa mengingat kembali tanpa diingatkan oleh saksi lainnya, karena sesungguhnya kesaksian itu intinya adalah keyakinan dan ilmu. Nah, jadi di pengadilan ada dua orang perempuan atau ada dua orang laki-laki. Dua orang perempuan dulu kita bicarakan. Satu perempuan lupa, nah, diingatkan oleh yang satu, maka ini tetap diterima. Ya, tetap diterima. Atau satu perempuan lupa, tanpa diingatkan yang kedua, maka kemudian yang perempuan pertama ini ingat kembali, tetap diterima. Begitu. Yang tidak diingatkan saja, yang diingatkan saja diterima, apalagi yang tidak diingatkan, ingat serongan. Ya, tidak perlu diingatkan. Baik. Kita lanjutkan ke-22. Penulis mengatakan anna syahadata la budda an takuna ala ilm wa yaqin la ala syakkin famata sara 'inda syahidi raibun fi syahadatihi walau ghalaba ala dhanni lam yahilla lahu an yashhada illa bima ya'lam. Bahwasanya kesaksian itu harus dengan dasar ilmu dan keyakinan, bukan dengan keraguan. Ini semua sebenarnya bagus dipelajari oleh siapa? Pedagang? Enggak.
Notaris, mungkin. Yang paling penting hakim. Hakim. Ini harus dipelajari oleh hakim. Ini hukum-hukum Islam ini. Ya. Bahwasanya kesaksian itu harus dengan dasar ilmu dan keyakinan, bukan dengan keraguan. Ini menjadi patokan bagi hakim untuk menentukan hukum. Ya. Kalau seandainya saksinya ragu-ragu, sulit diterima. Harus dengan yakin. Makanya kan dalam periwayatan hadis, Pak, para sahabat sering mengatakan, kami bepergian bersama Rasulullah saat itu begini, hari itu hari ini. Betul nggak? Pernah nggak? Itu semua menunjukkan untuk apa sebenarnya? Menunjukkan untuk meyakinkan kepada pendengarnya bahwasanya saya memang hadir saat kejadian. Rasulullah pakai peci hitam, Rasulullah SAW pakai baju jubah putih, baju jubah merah, dan semisalnya. Itu semua untuk, biasanya yang detil-detil itu yang benar-benar apa? Yakin pengakuannya. Tapi yang kalau seadanya, seasalnya, imma dia dengar dari orang lain, atau dia memang tidak hadir karena ragu-ragu persaksiannya. Adapun yang rinci, yang detil, itu adalah menunjukkan dia memang hadir dalam kejadian tersebut. Maka ketika terjadi keraguan pada seorang saksi dalam kesaksiannya, walaupun berdasarkan dugaan terkuatnya, tidaklah halal baginya untuk bersaksi kecuali dengan apa yang ia ketahui dengan yakin. Taib, kita lanjutkan yang ke-23. Penulis mengatakan, wa minha anna syahida laysa lahu an yamtani'a idza du'iya lisyahadah sawa'un du'iya litahammul aw lil ada' wa anna al-qiyam bisyahadah min afdhalil a'mali salihah kama amara Allah biha wa akhbara an naf'iha wa masalihiha. Bahwasanya seorang saksi itu tidak boleh menolak bila dimintai untuk bersaksi, baik saksi untuk membela atau untuk melawan. Dan bahwasanya menunaikan kesaksian itu adalah di antara amal-amal saleh yang paling agung, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan mengabarkan tentang manfaatnya dan berbagai maslahatnya. Nah, ini maksudnya adalah saksi, salah satu saksi jujur kalau dimintai bersaksi, bersaksi dia. Enggak kabur, enggak, saya diam aja. Takut repot. Ya, enggak bisa, harus dia menjadi saksi. Ya. Dan kesaksian itu amal saleh. Kesaksian adalah amal saleh. Kita lanjutkan yang ke-24. Wa minha annahu la yahillu al-idrar bil katib wala bil syahid bi an yad'iya fi waqtin aw halatin tadurruhuma. Bahwasanya tidak boleh memudaratkan juru tulis dan tidak juga saksi, yaitu dengan dipanggil pada waktu-waktu yang memudaratkan mereka berdua. Apa waktu-waktu yang memudaratkan mereka berdua? Contohnya gimana? Waktu-waktu yang membuat mereka sulit, berbahaya. Contohnya gimana? Tidak boleh kita menyulitkan orang yang menulis. Tidak boleh kita menyulitkan para saksi dengan cara kita tidak memberikan dia atau mereka berdua bersaksi dalam waktu yang mudarat bagi mereka. Apa maksudnya mudarat itu, Pak? Bahaya. Kapan bersaksi bahaya? Maksudnya gini, kalau ada saksi, kita ingin dia menjadi saksi, tapi sebenarnya dia tidak menyaksikan. Maka ini kalau dia bersaksi, kita memasukkan dia ke dalam kemudaratan. Bahaya, saksi palsu. Nah, itu maksudnya, ya. Tidak boleh seperti itu. Dan sebagaimana orang-orang yang memiliki hak dan orang-orang yang saling bermuamalah itu dilarang merugikan para juru tulis dan para saksi. Begitu pula para juru tulis dan saksi tidak boleh merugikan orang-orang yang memiliki hak maupun kedua pihak yang bermuamalah atau salah satu pihak dari keduanya. Dalam hal ini bahwa saksi maupun juru tulis bila terjadi kerugian pada mereka dalam hal penulisan maupun kesaksian, maka kewajiban keduanya gugur.
Ya, kewajiban keduanya gugur. Ini agar tidak dimasukkan ke dalam persaksian yang membahayakan juru tulis ataupun saksi itu sendiri. Ya. Kita lanjutkan satu halaman lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Penulis mengatakan, wa fiha anna at-tanbih ala anna jami'a المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميل ما لا يطيقون فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتم إحسانه بترك الإضرار القول والفعل بمن أوقع به المعروف فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. Peringatan bahwasanya orang-orang yang baik yang melakukan kebajikan tidaklah halal merugikan dan memberatkan mereka dengan satu hal yang tidak mereka sanggupi. Tidakkah pahala kebajikan itu adalah kebajikan juga, dan demikian juga atas orang-orang yang melakukan kebajikan agar menyembunyikan kebaikan mereka dan tidak merugikannya, baik dengan perkataan maupun perbuatan terhadap orang-orang yang menjadi objek kebaikan mereka. Karena sesungguhnya kebajikan itu tidaklah sempurna kecuali dengan sikap tersebut. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 282 terdapat peringatan bahwa orang-orang yang baik yang melakukan kebajikan tidak boleh dirugikan. Siapa mereka orang-orang baik di situ? Saksi, nggak boleh dirugikan. Makanya dalam hukum negara kita sering dengar ada perlindungan saksi. Nah, itu intinya, ya. Wallahu a'lam. Tidak boleh diragukan. Mereka sudah baik menjadi saksi, maka kita harus balas dengan kebaikan pula, menjaganya. Makanya di sini penulis mengatakan, tidakkah pahala kebajikan itu adalah kebajikan sendiri, kebajikan juga? Maksudnya dia sudah bersaksi itu kebaikan, maka kita tambah kebaikan yang lain. Jangan sampai membahayakannya. Berapa banyak orang yang jadi saksi akhirnya jadi tersangka. Betul? Banyak itu. Ya, berhenti pada angka yang ganjil 25. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita bisa melanjutkannya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.